Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas MB 4513 akan mempresentasikan hasil tugas besar manajemen data yang berjudul PT Travel Sukacita. Adapun untuk anggotanya, saya sendiri Muhammad Maulana Agung Saputra. Saya Muhammad Ivan Pramana. Saya Muhammad Ihsan Syah. Saya Muhammad Naufal Zaki. Baik, untuk yang pertama ada deskripsi usaha yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih Maulana. Untuk deskripsi usaha deskripsi usaha yang kita bahas itu adalah PT Travel Sukacita, di mana PT Travel Sukacita ini merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada penyediaan jasa travel antar kota. Travel Sukacita ini didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Budi dan Ibu Ani dan berlokasi pertama kali di daerah Buah Batu, Bandung. Pada saat ini PT Sukacita sudah memiliki cabang di beberapa daerah di Kota Bandung, Jakarta, dan di Sukabumi. Baik. Baik, selanjutnya ada domain masalah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ivan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah masalah. Ya, masalah di sini sebelumnya Travel Sukacita ini hanya dapat melakukan proses pemesanan secara manual. Ya, jadi pelanggan itu harus datang langsung ke kantor perusahaannya ataupun cabangnya untuk melakukan pemesanan tiket travel. Ya, dan itu menjadi suatu kendala. Dan oleh karena itu eh, Travel Sukacita ini bertujuan untuk mengimplementasikan pemesanan melalui website perusahaan untuk mengatasi masalah ini dan meminimalisir resiko kesalahan dalam proses manual. Ya, lakukan secara online yang untuk dapat memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket travel. Baik, selanjutnya ada flowchart yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan ada 5 entitas dalam flowchart ini, yaitu pelanggan, website, operator, pengemudi, dan terakhir kendaraan. Nah, di flowchart ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa dimulai flowchart ini itu di sisi pelanggan atau entitas pelanggan. Jadi pelanggan akan membuka browser, lalu masuk ke entitas website, yaitu mengunjungi websitenya, dan di sini ada proses memilih pool, yaitu pool asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, dan juga memilih jam keberangkatan dan kursi. Yang di sini juga ada proses decision ya, jika tersedia jam dan kursi yang diinginkan, maka pelanggan bisa melanjutkan ke memilih metode pembayaran, dan jika tidak, pelanggan dapat memilih jam keberangkatan dan kursi yang tersedia. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu menerima pemberitahuan dari sistem, dan perlu diketahui juga untuk melakukan pembayaran ini bisa dilakukan lewat berbagai cara, bank itu e-wallet, transfer bank, ataupun yang lainnya. Lalu setelah menerima pemberitahuan dari sistem, proses selanjutnya adalah operator mengonfirmasi pemesanan, lalu meneruskan pesanan ke pengemudi, dan pengemudi akan menerima pemberitahuan. Setelah itu akan memilih kendaraan yang tersedia. Jika tersedia, maka pengemudi akan datang ke pool asal sesuai jadwal, lalu mempersiapkan keberangkatan, dan setelah itu operator akan mengirim notifikasi keberangkatan yang biasanya kita dapatkan saat 30 menit atau 15 menit sebelum keberangkatan. Nah, setelah operator mengirimkan notifikasi, maka pelanggan akan datang ke pool asal sesuai jadwal, mengonfirmasi reservasi ke operator, lalu operator akan memvalidasi pesanannya, mencetak struk pesanan, dan pelanggan akan menerima struk pembayarannya, lalu menikmati perjalanan, dan flowchart berakhir di sisi pelanggan lagi. Untuk selanjutnya ada tabel IIRD yang akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Mungkin dijelaskan oleh saya. Di sini IRD terdiri dari maaf sebelumnya boleh di zoom Maulana. Oke, baik. Di sini IRD terdiri dari 6 entitas. Yang pertama itu pelanggan, website, reservasi, operator, kendaraan, dan
sebentar. Dan pengemudi. Oke. Di sini dimulai dari pelanggan. Pelanggan terdiri dari beberapa atribut. Di sini ada alamat, diberikan multi value atribut, dan memiliki beberapa cabang seperti RT/RW, kota, jalan. Begitu pula dengan nama menggunakan multi value atribut dan cabangnya bernama nama underscore lengkap. Kemudian di sini ada nomor telepon dan ID pelanggan menggunakan primary key atribut. Kemudian dari pelanggan ini mengunjungi website di mana pelanggan ini menunjukkan many to one ke website. Di website ini juga terdiri atas beberapa atribut, nama website, ID website, URL, dan bahasa. Dari website sendiri melakukan reservasi. Di sini hubungan relasinya adalah one to many. Di entitas selanjutnya ada reservasi yang terdiri dari ID reservasi, tanggal, biaya, waktu, dan rute. Dari reservasi itu memvalidasi ke operator, di mana hubungan relasinya adalah many to one. Dan di operator sendiri terdiri dari beberapa atribut, terdiri dari ID operator, nomor telepon, nama, dan alamat menggunakan multi-value atribut, dan bercabang lagi menjadi RT, RW, kota, dan jalan, seperti yang sudah dijelaskan di halaman pelanggan. Kemudian dari operator ini mengonfirmasi ke pelanggan, hubungan relasinya adalah one to many. Begitu pula dengan pelanggan mengonfirmasi ke operator many to one. Oke, selanjutnya operator mengkoordinasi ke driver atau pengemudi. Di sini hubungan relasinya adalah one to many, di mana pengemudinya itu terdiri atas beberapa atribut juga. Yang pertama nama menggunakan multi-value atribut, dan cabangnya adalah nama lengkap. Kemudian alamat menggunakan multi-value atribut yang cabangnya yang sama, jalan, kota, dan RT/RW. Begitu pula dengan nomor telepon dan ID pengemudi. Baik, selanjutnya dari pengemudi menggunakan pengemudi memilih dari pengemudi memilih kendaraan. Hubungan relasinya adalah one to one. Jadi pengemudinya satu, kendaraannya yang dipilih adalah satu. Begitu pula dengan kendaraan memiliki beberapa atribut yang terdiri atas ID kendaraan, nomor plat, jenis kendaraan, merek kendaraan, dan fasilitas kendaraan. Mungkin dari tabel IRD sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tabel relasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Ya, kemudian pada tabel relasi ada beberapa bagian tabel. Yang pertama adalah reservasi. Dari primary key-nya adalah ID reservasi, kemudian isinya ada tanggal, biaya, waktu, rute, dan foreign key-nya ada ID pelanggan, ID website, dan ID operator. Kemudian pada tabel pelanggan, primary key-nya ada ID pelanggan, dan isinya terdapat nomor telepon, dan ini mohon maaf, pada ini harusnya nama lengkap, saya revisi, terus kemudian ada isinya ada jalan, kota, RT, dan RW, kemudian foreign key-nya ada ID operator. Kemudian pada tabel relasi website, yang pertama primary key-nya ada ID website, kemudian isinya terdapat nama website, URL, bahasa, dan kemudian foreign key-nya ada ID pelanggan. Kemudian pada tabel operator, pada primary key-nya ada ID operator, kemudian terdapat isinya yaitu nomor telepon, nama, jalan, kota, dan RT/RW. Pada tabel relasi pengemudi, yang pertama primary key-nya yaitu ID pengemudi, kemudian terdapat, ini saya revisi lagi, yaitu nama lengkap, nomor telepon, jalan, kota, RT/RW, dan foreign key-nya terdapat ID operator. Kemudian pada tabel relasi kendaraan, primary key-nya yaitu ID kendaraan, kemudian pada isinya yaitu jenis kendaraan, merek kendaraan, nomor plat, kemudian kapasitas kendaraan, lalu foreign key-nya terdapat ID pengemudi dan ID pelanggan.
Baik, selanjutnya ada tabel normalisasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ivan. Baik, setelah dari tabel relasi tadi, kemudian kita akan membuat suatu tabel yang baku ya. Jadi di sini ada tabel normalisasi. Di sini belum dinormalisasikan, jadi masih terdapat kolom tabel yang kosong, yaitu di jenis kendaraan. Dan di sini juga masih ada value yang dua, ya, yaitu di bagian rute Jakarta-Bandung, Sukabumi-Jakarta, Bandung-Jakarta. Dan ini belum dinormalisasikan. Kemudian kita masuk ke first normal form, ya, normalisasi bentuk pertama, lalu sudah diisi tabel kolomnya menjadi bus. Kemudian untuk rutenya kita pisah menjadi dua kolom, yaitu rute asal dan juga rute tujuan. Ya. Dan di sini sudah terbentuk menjadi first normal form. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, ya, 2NF atau dua normal form. Kita bentuk berdasarkan primary key-nya, berarti ada tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, jalan, dan URL. Ada tabel reservasi, ada ID reservasi, kapasitas kendaraan, ID operator, nama operator, biaya, dan tanggal. Lalu ada tabel pengemudi, ada ID pengemudi, nama pengemudi, jenis kendaraan, merek kendaraan, rute asal, dan juga rute tujuan. Next, Maul. Oke, karena di 2NF atau dua normal form tadi masih terdapat beberapa entitas yang saling bergantung bukan terhadap primary key-nya, kemudian kita pecah ya menjadi beberapa tabel lagi. Jadi hasilnya adalah tabel pelanggan, ya ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga jalan. Kemudian dipecah menjadi tabel baru yaitu tabel website, ada nama web, ada URL, ada username, ada password, dan juga ada ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Lalu ada tabel pengemudi, ada ID pengemudi, nama pengemudi, dan juga ID pelanggan lagi. Lalu ada tabel kendaraan, ya ada ID kendaraan, ID pengemudi, jenis kendaraan, kapasitas kendaraan, merek kendaraan, dan juga ID pelanggan. Dan ada tabel reservasi juga, ada ID pelanggan, tanggal, biaya ID reservasi, rute ID, dan juga ID operator. Kemudian memunculkan tabel baru lagi, yaitu tabel rute. Dan di sini muncul rute ID sebagai primary key-nya, ada rute ID, ada ID pelanggan, ada rute asal, dan juga rute tujuan. Dan terakhir adalah tabel operator yang berisikan ID operator, nama operator, dan juga ID pelanggan. Baik, selanjutnya akan ada demo penggunaan SQL yang nanti akan dipraktekkan menggunakan Heidi. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi pembuatan database menggunakan aplikasi Heidi SQL. Dan untuk disclaimer, kami telah membuat skripnya sebelum demonstrasi ini, sehingga kami tidak akan menulis full skripnya di sini. Kebanyakan skrip yang akan ditunjukkan adalah skrip yang sudah kami buat, jadi akan langsung di copy paste. Baik, mungkin yang pertama akan melakukan demonstrasi adalah Ivan. Silakan Ivan. Baik, untuk demonstrasi di awal SQL ini, kita membutuhkan database-nya dulu, jadi kita create dulu database-nya. Kemudian namanya yaitu PT underscore Travel Sukacita. Kemudian titik koma. Kemudian kita run aja. Oke, terus kita refresh aja. Nah, ketika udah muncul, kita klik lagi di sini. Nah, terus di sini sudah ada database kita. Nah, karena tabelnya belum diisi, kemudian selanjutnya adalah kita create table. Ini kita buat aja berarti. Nah, yang sudah disampaikan oleh rekan saya Maulana, tadi script-nya sudah disiapkan. Jadi, kita create tabel pelanggan. Di sini kita copy aja yang sudah di script yang sudah disiapkan, kita copy. Kemudian di sini kita paste aja.
Oke. Kemudian kita run. Nah, setelah di run, kita jangan lupa untuk di-refresh dulu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sudah muncul pelanggan. Lanjut ke operator. Ke rute dulu, sorry. Kita ke rute, creatable rute. Atau di mana kamu? Nah, kita copy aja script yang udah dibikin. Terus kita copy, kita hilangin. Oke, jangan lupa ininya kita unrun dulu, bisa ditambah jadi catatan. Juga dihapus. Dihapus aja deh. Oke, kemudian kita run lagi. Tabel rute udah ada, kita refresh dulu untuk ngecek lagi. Rute yang udah ada, selanjutnya adalah operator. Kita lihat ke script yang udah di operator. Oke, ini dia. Ini hapus saja. Kita copy ke sini. Agar jalanin. Ini ada tabel terakhir yang saya bikin, yaitu tabel operator. Kemudian kita jangan lupa di run. Nah, setelah sudah muncul, tidak ada error, kita jangan lupa refresh lagi. Kita cek lagi ke database kita yang sudah kita bikin, kita refresh lagi. Nah, sudah ada tabel operator, pelanggan, dan juga rute. Oke, sekian dari saya. Baik, untuk tabel yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan. Untuk creatable website, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, disclaimer udah dibuat scriptnya terlebih dahulu. Di sini mau buat table websitenya seperti berikut. Ini tinggal di run aja F9. Dar, kita lihat di database-nya, kita refresh, udah muncul. Oke, baik, kita lanjut selanjutnya. Kita hapus terlebih dahulu, kita mau buat table yang pengemudi. Scriptnya seperti berikut. Kita F9 saja, run. Oh, ini kenapa sebentar foreign key-nya salah. Di sininya kurang koma. Nah, kurang koma. Kemudian kita run saja. Dar, oke, berhasil. Kita refresh di database-nya, udah muncul. Oke, kemudian mau kita hapus lagi. Kita mau buat database table yang kendaraan. Scriptnya seperti ini. Oke, di sini kita cek dulu apakah ada yang salah. Nah, di sini kurang koma juga. Mestinya ini benar ya. Kita F9, dar. Bisa. Kita ke database, kita refresh lagi. Nah, kendaraannya udah masuk. Dan yang terakhir itu adalah mau buat table reservasi. Scriptnya seperti ini. Oke, scriptnya seperti ini. Primary key-nya juga tadi kurang koma ya. Sip, mestinya ini bisa. Wah, kok salah? Sebentar ya. Foreign key-nya berarti di ID reservasi. Ini cap semua harus kecil sesuai yang di atas. Reservasi, koma. Mestinya bisa ya. Dar. Loh, sebentar ya. Foreign key-nya apa yang salah nih? Rute ID, ID operator, pelanggan. Oh, varchar-nya, sorry. Ini 25. Integernya diganti sama small in. Itu hilang tutup kurungnya di 25. Small in, oke. Oke, siap. Terima kasih Maulana.
koma, ID operator, koma juga. Oke, musia ini udah bener ya, teman-teman. Sip, masuk ke database, kita refresh. Oke, udah masuk ya. Mungkin dari saya itu saja. Boleh di next. Terima kasih. Baik, Oke. untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Oke, di sini saya akan melanjutkan insert into pelanggan. Ya, Oke, di sini untuk insert into pelanggan, di sini saya sudah jalankan. Nah, di sini udah terlihat. Kemudian kita lanjut ke balik lagi aja ke query. ya, di sini kita lanjut ke insert into bagian rute. Nah, di sini kita sudah copy paste dan kemudian kita jalankan. Lalu di sini sudah terlihat. Kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat bagian rute. Kemudian lanjut ke bagian ya, di sini kita lanjut ke bagian insert itu bagian operator. Lalu kemudian kita jalankan, kita lihat di database, dan kita refresh. Ya, di sini sudah mulai terlihat bagian operator. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Maulana. Oke, MySQL. Oke. Baik, karena tadi sudah dimasukkan beberapa data, oke. Mungkin yang terlewat adalah penampilan datanya. Saya akan perlihatkan ini untuk tabel operator. Lalu kita bisa lihat juga di pelanggan dan juga ada di rute. Nah, yang selanjutnya akan kita buat itu kita bisa membuat atau memasukkan data untuk website. Untuk scriptnya sendiri masih sama, yaitu menggunakan script insert into. Untuk lengkapnya seperti ini. Lalu kita bisa langsung jalankan saja. Oh, ada yang salah. Baik, sebentar. Kita cek dulu di database. Di website. Oke, nama ada kesalahan di sini. Seharusnya nama website. Oke, baik, sudah berhasil. Kita bisa lihat datanya di sini sudah masuk. Yang selanjutnya, kita bisa memasukkan data ke tabel pengemudi. Untuk scriptnya adalah sebagai berikut. Kita bisa langsung jalankan. Dan untuk datanya sudah masuk. Nah, oke. Kita bisa lanjutkan lagi ke script selanjutnya atau tabel selanjutnya, yaitu tabel kendaraan. Kita bisa masukkan dengan script sebagai berikut. Kita jalankan. Lalu kita bisa cek di kolom data sudah masuk semua. Dan yang terakhir kita bisa memasukkan data ke dalam tabel reservasi. Dengan script sebagai berikut kita bisa jalankan. Oke.
Bentar, ada error. Baik, sepertinya sudah selesaikan masalahnya. Kita coba run. Oke, berhasil. Jadi kesalahan yang tadi adalah di data yang biaya, lalu ada ID reservasi dan juga ID pelanggan di sini tidak diberi kutip satu, sehingga tidak dianggap sebagai data. Kita bisa lihat sekarang. Mohon maaf. Maaf, masih ada error. Baik, mohon maaf atas kesalahannya tadi. Jadi yang tepat adalah maaf, kesalahan tadi bukan karena hanya datanya saja tidak menggunakan kutip, tapi juga ada data yang salah, yaitu di rute ID yang RB ini. Sebelumnya tertulis RD, sedangkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya, yaitu rute ID pada tabel rute adalah RB, sehingga menyebabkan kekeliruan seperti tadi. Dan ini sudah benar dan saya sudah run. Hasil untuk datanya adalah sebagai berikut. Jadi di reservasi juga sudah ada. Nah, sehingga selesai sudah proses pemasukan data ke dalam HDSQL ini. Kita bisa lihat mulai dari database, semua tabel sudah masuk, jumlahnya ada 7, mulai dari kendaraan, operator, pelanggan, pengemudi, reservasi, rute, dan terakhir website. Lalu di setiap tabel ini sudah ada ketentuannya, yaitu primary key-nya, foreign key-nya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat semua sudah ada. Ada juga data type-nya, panjangnya seperti apa, lalu not null atau tidaknya. Oke, baik. Jika Anda perhatikan tadi di script yang kami buat itu tidak ada not null, itu tidak masalah sebenarnya. Karena untuk primary key itu biasanya sudah otomatis untuk not null. Dan untuk data kita bisa lihat mulai dari kendaraan, ini sudah masuk semua, operator, pelanggan, pengemudi, reservasi, rute, dan juga website. Baik, setelah memasukkan data-data tersebut ke semua tabel, kita bisa melakukan join seperti yang muncul di bawah ini. Kita dapat melihat ID pelanggan, nama pelanggan, dan kapan tanggal berangkatnya serta biayanya berapa. Untuk scriptnya sendiri kita bisa membuat seperti ini. Dan ya hasilnya seperti yang sudah bisa kita lihat di sini. Budi Santoso akan berangkat pada 15 Mei 2023 dan biayanya 200.000. Mungkin itu saja untuk contohnya. Dengan database yang telah kami buat tadi masih banyak yang bisa dieksplor. Namun saat ini kami hanya akan menyampaikan sampai contoh select from dan join saja. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.